Bukan kitab, bukan pula petuah, tapi sebilah keris yang bernama Sinom, yang diam-diam itu mencatat seluruh kegagalan manusia-manusia muda. Ia tidak menasihati, tidak pula memerintah, ia hanya berdiam sembari mengingatkan bahwa jatuh adalah syarat untuk bertumbuh dan gagal adalah jalan menuju kearifan. Sebab masa muda itu bukan untuk selalu menang, melainkan untuk mencicipi luka, tertatih, dan menemukan arah dari serpian-serpian ragu. Dapur Sinom itu bukan sekedar bentuk, ia adalah tafsir hidup, tentang semangat yang belum mapan tapi membara, dan tentang langkah yang sering goyah tapi terus mencari pijakan. Di balik bilahnya yang ramping tersembunyi doa-doa tua, yang memang diberikan kepada anak-anak muda agar mereka belajar bukan hanya untuk sukses, tapi untuk mengerti nilai dari sebuah proses. Lantas, seperti apakah untuk pembabaran lengkapnya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Sebuah pusaka dengan busana Gayaman Surakarta dari bahan kayu timoho yang cukup lawas. Ia dilengkapi dengan pendok belewah kuningan mamas polos yang cukup tebal. Membawa kesan yang sederhana, prasojo, tidak melebih-lebihkan, dan pastinya tutut hati. Warangka bermodel Gayaman dikenal karena memang kesederhanaannya. Praktis, ringan, dan bahkan luwes, mudah dibawa ke dalam keseharian kita. Maka tak heran jika pada masa lampau itu warangka jenis inilah yang paling sering digunakan dalam aktivitas harian, bahkan dalam medan peperangan. Kita bisa melihatnya dalam foto-foto tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman, yang sama-sama menyelipkan sebelah pusaka berwarangka Gayaman seperti ini di pinggang mereka. Sebuah simbol keteguhan sekaligus kedekatan dengan akar budaya. Berbeda halnya dengan warangka ladrang yang memiliki fungsi yang lebih seremonial. Model ladrang itu lazim digunakan dalam acara-acara resmi dan sakral, khususnya di lingkungan keraton. Karena memang bentuknya yang lebih anggun dan penuh dengan wibawa. Itulah mengapa memang tidak jarang satu bilah keris itu dibuatkan dua jenis warangka yang berbeda. Gayaman untuk keseharian, ladrang untuk acara kebesaran. Sebuah keluasan budaya yang menyatukan fungsi dan filosofi dalam satu pusakanya. Sekarang mari kita lihat isinya. Pusaka lurus Dapur Sinom pamornya wus putah tangguh Mataram era Sri Manganti. Pusaka ini terlihat utuh dengan rician sekar kacangnya yang masih anggun dan terlihat ayu. Sinom sendiri itu merupakan jenis dapur keris yang lurus, memiliki rician antara lain ada sekar kacang, lalu terdapat jalen, ada lambe gajahnya, disertai sogokannya rangkap, ada pejetan, lalu menggunakan seraweyan, dan disempurnakan dengan greneng. Keris ini memang digarap dengan cukup sangat baik. Pamornya itu lembut, nyutro, bilahnya memakai kruwingan dan odo-odo. Sehingga nampak kontur bilahnya itu yang gligir sapi, memberi kesan tegas, gagah, dan tentu meriayeni. Jika dilihat itu seloroknya juga sangat nampak kontras dengan warna besi serta pamornya. Sehingga ia terlihat lebih lumer, halus dalam rabaannya juga, dan berkesan agak kering. Secara keseluruhan itu keris pusaka berdapur Sinom ini membawa roman yang nampak prigel, agak wingit, prasojo, dan pastinya meriayeni. Namun di balik bentuk dan kesan fisiknya yang sederhana itu, ia selalu memikat. Nama Sinom sendiri itu sesungguhnya menyimpan lapisan makna yang lebih luhur. Ia ternyata bukan sekedar nama dapur, tetapi juga penanda usia, penanda harapan, dan penanda perjalanan hidup yang baru dimulai.
Sinom adalah sebutan untuk daun asam Jawa yang masih muda. Dalam bahasa Jawa itu sinom juga berarti isih enom atau masih muda. Maka dapur keris yang dinamai sinom ini bukan sekedar bentuk, melainkan penggambaran tentang masa muda dalam kehidupan manusia. Keris sinom itu adalah cermin dari semangat muda. Tentu semangat untuk bertumbuh, semangat untuk belajar, dan semangat untuk mencari arah hidup dengan penuh gairah dan harapan. Ia mengingatkan pemiliknya untuk terus bergerak maju, memelihara keyakinan di tengah jatuh dan bangun sebuah perjuangan yang tidak mudah tentunya. Memang masa mudalah masa yang untuk menghabiskan kegagalan. Karena dari situlah kita bisa belajar bahwa gagal di usia muda itu wajar. Justru jangan sampai kegagalan itu nanti akan besar datang di masa tua alias belingi telat. Sebab masa tua itu seharusnya menjadi masa pengendapan dari pikiran, perbuatan, sekaligus ucapan. Menjadi tua itu bukan sekedar membesarkan anak, tetapi ngentas pitulus, yang artinya itu bertanggung jawab untuk mendewasakan anak. Memberi bekal bukan hanya berupa harta, tapi juga kearifan, agar kelak sang anak itu menemukan jati dirinya dan berguna bagi keluarga, bangsa, dan sesama. Maka pusaka sinom itu bukan hanya tentang anak muda saja. Ia juga menyimpan pesan bagi para orang tua tentang bagaimana menyikapi hidup, tentang peran mendidik generasi, dan tentang warisan nilai yang melampaui zaman. Itulah sebabnya di lingkungan keraton tempo dulu itu keris berdapur sinom sering diberikan sebagai hadiah dari seorang ayah kepada putranya yang baru saja dikitan. Sebuah simbol doa dan harapan agar sang anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang bijak, dan yang berbudi. Tapi nilai dari sebelah keris itu tak terhenti pada bentuk atau dapurnya saja. Ada dunia lain yang tersembunyi dalam bilahnya, yaitu pamor yang memang tak kalah kaya akan simbol dan maknanya. Contohnya seperti ini. Ada garis-garis pamor adalah bahasa diam, namun mampu bersuara lantang bagi siapa yang membacanya. Ketika mata kita menyusuri liku-liku garis pamor pada sebelah keris, sesungguhnya kita sedang membaca bahasanya yang memang tak bisa diucapkan. Bahasa simbolik yang mengalir melalui logam dan bahkan ditempa dengan api melewati tangan sang empu menuju jiwa pemiliknya. Pamor bukan sekedar corak atau hiasan semata. Ia adalah lambang dari perjalanan hidup manusia. Contohnya, ada garis-garis bulat menyiratkan elemen air. Hal tersebut berlambang rezeki yang mengalir begitu deras. Lalu ada gambaran garis lurus mewakili kekuatan untuk menolak mara bahaya, bahkan menyingkirkan keburukan. Ada juga yang bergaris menyerupai flora atau menjulang tinggi, menggambarkan ambisi dan kejayaan, bahkan serta impian manusia untuk tumbuh dan bermakna. Dari semua pamor yang ada, salah satu yang paling akrab di hati para pecinta Tosan Aji adalah pamor Wus Wutah, yang berarti itu beras tumpah, seperti ini. Secara harafiahnya, ia memang menggambarkan tumpahan beras dari tempat penyimpanan yang tak lagi mampu menampung isinya. Tapi lebih daripada itu, Wus Wutah adalah wujud rasa syukur. Simbol dari hasil panen yang melimpah, dari jerih payah yang tak sia-sia, dari kerja keras yang dibalas dengan kemurahan Tuhan. Pamor ini benar-benar menjadi penanda bahwa sang pemilik keris adalah mereka yang menghargai perjuangan. Tentu juga tak kenal lelah dalam menanam harapan dan selalu bersyukur atas hasil yang diperoleh. Ia juga menjadi doa agar rezeki terus mengalir, keluarga terjaga, dan kehidupan selalu cukup, bahkan berlebih untuk berbagi. Bagi sebagian pecinta keris, pamor Wus Wutah itu diyakini membawa angsar untuk kerezekian. Namun ternyata lebih daripada itu. Ia adalah cermin bahwa berkelimpahan sejati lahir dari ketekunan, kesabaran, dan hati yang penuh rasa syukur. Itu yang paling penting. Dan bila dengan pamor seindah itu tentu tak lahir begitu saja. Ia dibentuk dalam perjalanan panjang oleh tangan-tangan yang terlatih dan jiwa yang telah teruji.
Maka kita pun menoleh ke masa ketika para empu terbaik negeri ini berkumpul dalam satu bangsal yang begitu legendaris, yakni bangsal Sri Manganti. Sri Manganti bukan nama empu, bukan pula nama kerajaan. Ia adalah nama sebuah bangsal. Sebuah tempat yang dahulu itu berdiri dengan anggun di dekat gerbang Keraton Yogyakarta. Bangsal Sri Manganti bukan tempat biasa. Disinilah para empu pilihan itu menunjukkan kemampuannya untuk menatah logam menjadi pusaka yang begitu luhur dengan jalur spiritual yang menciptakan mahakarya Tosan Aji. Di sini pula mereka diseleksi sebelum layak menyandang gelar empu dalam keraton. Era yang dikenal dengan Tangguh Sri Manganti mengacu pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Pada masa inilah karya-karya luar biasa itu lahir dari tangan para empu yang bekerja di bawah pengawasan para tokoh istimewa, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Riyokusumo. Beliau seorang penasihat politik sekaligus jejeneng empu, dibantu Lurah Pandhe Supowono dan Lurah Pandhe Mangkudahono. Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Bratodiningrat, bangsal Sri Manganti itu memiliki makna filosofis yang luar biasa luhur. Ia adalah lambang persinggahan, tempat manusia berhenti sejenak untuk minum dan merenung sebelum melanjutkan perjalanan ke alam keabadian. Sebuah pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah mampir ngombe, singgah sejenak dalam perjalanan yang nantinya akan panjang. Pada masa Hamengkubuwono kelima, setiap Tosan Aji itu baik keris, tombak maupun tombak pendek yang dibuat di bangsal ini diberi sebutan Yasan Sri Manganti. Pusaka yang tidak hanya indah bentuknya saja, tetapi syarat nilai spiritual dan makna simbolisasi. Namun seiring waktu, segalanya itu berubah. Sejak era Hamengkubuwono ke-8, pembuatan keris ini tak lagi dilakukan di bangsal Sri Manganti, melainkan dipindahkan ke daerah Tamanan, yang masih berada dalam komplek keraton juga tentunya. Sejak saat itu karya-karya empu dari sana itu dikenal sebagai Yasan Tamanan. Dengan nama besar seperti Empu Wedono Prawiro Dipuro menjadi salah satu yang paling dikenal. Itu kenapa kami menamakan gubuk kami yang sederhana ini dengan nama Pendopo Sri Manganti. Harapannya rumah ini itu menjadi persinggahan banyak orang dari berbagai kalangan untuk berkontemplasi tentunya, sekaligus bersama untuk belajar, perlahan bertumbuh, dan memantaskan diri untuk perjalanan dan perjuangan selanjutnya yang akan lebih panjang. Mungkin cukup demikian dari kami, matur nuwun, dan salam tutut ati.